Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali untuk memberitakan firman Tuhan. Topik kita kali ini adalah tetap kuat dalam kelemahan. Dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang baru saja kita baca, kita berjumpa dengan seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia punya pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ketika dia perjalanan ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang percaya, dia berjumpa dengan Yesus yang hidup, yang berbicara dari sorga dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Alkitab mencatat, setelah Paulus mendengar perkataan Yesus itu, ia 3 hari 3 malam menjadi buta. Tetapi setelah dia didoakan kembali, maka matanya menjadi sembuh. Nah saudara, Paulus sangat luar biasa karena di samping dia punya pengetahuan tentang teologi, pengetahuan tentang Alkitab yang luar biasa, dia juga punya karunia yang sangat luar biasa. Saudara bayangkan, Paulus berdoa buat orang yang sakit hanya dengan pakai sapu tangan, maka orang sakit bisa sembuh. Kadang-kadang kita sudah pakai semua sarana, kita sudah berdoa pakai selimut, tapi orang yang kita doakan gak sembuh. Nah, tapi Paulus ini luar biasa. Penyataan Tuhan dinyatakan baginya, sampai dia melihat penyataan-penyataan tentang langit ketiga. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus selain melihat pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan, dia juga punya penderitaan, dia juga punya kelemahan, dia juga punya penyakit. Di sini kita lihat Alkitab bilang bahwa dalam diri Paulus, dia menyaksikan ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang menggocok dia. Artinya gini Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita nggak bisa berharap bahwa hidup kita sebagai orang Kristen ada dalam zona nyaman, ada dalam berkat. Ada kalanya justru karena kita punya iman, Tuhan izinkan kita punya kelemahan. Kelemahan apa yang ada pada Paulus? Yaitu kalau kita baca dalam Galatia 4 ayat 13 sampai 14, kita temukan bahwa Paulus punya penyakit waktu dia menginjil. Dan penyakitnya bukan penyakit yang biasa, tetapi penyakit yang sangat hina, penyakit yang menjijikan. Nah, berarti persoalan Paulus sangat serius. Itu sebabnya kalau hari-hari ini sebagai orang percaya, saudara dan saya mungkin masih punya persoalan, mungkin membuat kita merasa jijik, merasa hina di hadapan orang, atau mungkin membuat kita serasa direndahkan orang lain. Atau mungkin kita berkata, tapi kan Pak Pendeta, saya nggak layak dihina, saya kan nggak layak direndahkan, justru seharusnya saya harus dihargai karena saya sudah memberi yang terbaik, saya sudah melakukan yang benar, tapi kenapa kok saya malah direndahkan? Nah, itu kadang-kadang membuat kita menjadi kecewa. Tetapi saya mau beritahu buat saudara, hidup ini tergantung respon kita. Kalau respon kita negatif, kalau kita bersungut-sungut, kalau kita mulai ngedumel, kalau kita hanya melihat hal-hal yang negatif dalam hidup kita, dan itu bisa menghancurkan kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita belajar dari Rasul Paulus, kalau respon kita benar, kalau respon kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena Alkitab bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Nah, kita juga percaya Alkitab bilang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itu saudara, kalau saat ini kita sedang mengalami kelemahan, jangan kau salahkan Tuhan, jangan menyalahkan situasi, jangan salahkan orang lain. Tapi pastikan engkau keluar menjadi pemenang, karena engkau akan tetap kuat, dan ujungnya apapun kelemahan akan cakap menanggung segala perkara. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam kelemahan? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Paulus bilang bahwa dia melihat penyataan-penyataan yang luar biasa, tetapi supaya dia tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang tinggi hati, Alkitab bilang dia diizinkan Tuhan, ada duri dalam daging, ada utusan iblis yang menggocoh hidupnya. Memang sudah dikasih Tuhan, sangat mudah kita menjadi orang sombong ketika kita dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak yang saya lihat orang-orang waktu susah, waktu belum apa-apa, dia menjadi orang yang rendah hati, tetapi setelah Tuhan pakai luar biasa, dia menjadi orang sombong. Nah, bahaya terbesar dalam hidup kita bukanlah kemiskinan, bukanlah penyakit. Bahaya terbesar adalah kesombongan. Karena kalau kita sombong, maka tinggal waktu saja kita akan jatuh, kita akan hancur. Karena orang sombong dilawan oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati, Alkitab bilang, akan ditinggikan oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah kelemahan? Yang kedua adalah tetap berdoa, meminta kehendak Tuhan. Ayat 8-9, Paulus berkata, ketika dia punya kelemahan, maka dia berdoa kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa. Saudara, saya mengerti bahwa doa adalah bagian dari komunikasi kita kepada Tuhan. Tetapi di samping doa adalah komunikasi, doa adalah sarana untuk mengerti kehendak Tuhan. Doa adalah sarana untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Nah, ketika Paulus berdoa, Allah menjawab. Tetapi saudara, jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita minta. Paulus berdoa supaya dia disembuhkan. Nah, tapi jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya gini, yang kita butuhkan kan kasih karunia. Kenapa? Karena di dalam kasih karunia ada keselamatan, di dalam kasih karunia ada kekuatan, di dalam kasih karunia ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya jangan pernah memaksakan kehendak kita dalam doa kepada Tuhan. Nah, tapi pastikan kalau kita sudah berdoa, kita serahkan doa kita kepada Tuhan, kita harapkan kasih karunia-Nya, dan bersama dengan kasih karunia Tuhan, kita akan lihat pertolongan yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat dalam kelemahan kita? Yang ketiga adalah kita harus rela dalam kelemahan dan kesusahan kita. Kita rela dalam kelemahan kita bukan karena kita orang bodoh, bukan karena kita frustasi, tapi kita rela karena Paulus bilang, di dalam kelemahankulah nyata kuasa Tuhan. Nah, sekarang kalau kita menjalani hidup ini karena berkat Tuhan, karena kita pikir kita segala sesuatu sudah nyaman, karena kita merasa kuat dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan sadar bahwa ada Tuhan yang menopang kita. Tapi kalau kita sadar, wah, sebetulnya saya punya kelemahan, sebetulnya saya nggak mampu menjalani hidup ini, tapi kalau sampai hari ini saya tegak berdiri, itu karena Tuhan yang menopang saya. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, kalau kita sadar ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang menyertai kita, kita tidak takut dalam kelemahan kita, kita tidak takut dalam hal-hal yang penderitaan kita, karena kita sadar tidak ada satu keadaan yang membuat Tuhan tidak sanggup untuk menolong kita. Paulus bilang, dalam kelemahankulah nyata kuasa Tuhan. Doa saya, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.